Apa tuh? Itu kita juara 1, 2, dan 3-nya kita yang megang semua. Itu kemarin pas acara ulang tahun Angkatan Udara kalau nggak salah di Pekansari. Di Pekansari. Bobot kita sampai di 150 ada. 150 kilo. Itu di kambing apa, Bang? Itu di domba. Oh, domba. Warisan Haji Andung Farm. Warisan Haji Andung Farm, ya. Di 800 ekor lah. Kalau tiap tahunnya yang habis ya. Dan saya sudah bersama Bang Aldi. Ya. Bang Aldi, kasih tahu dulu dong ke teman-teman, ini nama farmnya apa nih, Bang? Nama kandang kita itu Warisan Haji Andung Farm. Warisan Haji Andung Farm. Lumayan panjang ya, nama panjang ya? Karena ini memang usaha sebenarnya turun menurun dari zamannya kakek kita itu namanya Haji Andung. Jadi kita pakai Warisan Haji Andung Farm. Warisan Haji Andung Farm, ya. Ini dua nama jadi satu atau bagaimana, Bang? Ini kita di dua nama kita jadiin satu. Dengan saya sendiri megang di Warisan Farm dan abang saya di Haji Andung Farm. Jadi kita jadiin satu di satu kandang, namanya Haji Andung Farm. Warisan Haji Andung Farm. Oh, berarti dua kandang jadi satu. Ya. Jadi abangnya megang Warisan, abang saya abangnya megang Haji Andung Farm. Berarti ini usaha keluarga ya, Bang? Usaha keluarga. Itu sejak kapan, Bang? Kita dari tahun 90-an, Bang, udah buka usaha. Dari zamannya kakek itu kita udah buka usaha ternak kayak gini gitu. Dari zamannya masih lahan kosong lah. Kita udah buka usaha seperti ini. Nah, makanya pas saya datang ke daerah sini ini emang iya ada kandang itu di tengah-tengah pemukiman warga. Kita gitu. Sebenarnya udah banyak yang bilang ini di Jakarta di tengah-tengah pemukiman kayak gini ada kandang atau enggak. Emang sebenarnya kandang kita tuh rada sedikit ngumpet, Bang, karena bener-bener di tengah kota, Bang. Dia di depan kita ada Ion Mall, ada kayak apa stasiun Tanjung Barat. Itu memang kita di sini sangat ngumpet, jadi nggak terlalu kelihatan sebenarnya kalau dari ini. Jadi kita emang udah dari tahun 90-an buka usaha dari zamannya kakek. Jadi kita lanjutin. Makanya kita pakai nama Warisan Farm. Dan yang kakek kita itu namanya Haji Andung. Jadinya kita pakai nama Warisan Haji Andung Farm. Oh, intinya ini warisan dari Haji Andung ya. Jadi, nah, untuk saat ini berarti dua nama jadi satu kandang ya, Bang, satu tempat. Itu kalau Idul Adha gimana? Apa nggak tertukar konsumen, Bang? Oh, enggak. Kalau kita di sini konsumen sesuai apa yang udah diinin aja, karena konsumen kita rata-rata di sini juga kalau mau ke kandang udah pasti WA sebelumnya, dan dia udah tahu siapa yang harus dia ketemuin gitu. Pasti dia nanya, dan kita nggak nyerobot konsumen orang lain. Jadi ketika ada yang nyari atas nama si A ya kita kasih ke si A, tapi kalau kita nyari atas nama B kita ambil yang di B gitu. Tetap fair ya, Bang? Tetap fair kalau untuk ini, karena usaha keluarga ini, karena duitnya ya buat keluarga-keluarga juga kok. Balik lagi ke keluarga. Balik lagi. Nah, Bang, untuk ini kan di tengah-tengah pemukiman warga, itu warga gimana itu, Bang? Kalau untuk warga sebenarnya ada juga yang nggak suka, tapi karena kita lebih dulu dibandingin warga di sini, jadi ya warga juga terima apa adanya aja. Mau waktunya bau ya bau, tapi waktunya ini juga kan, kalau waktunya kita seneng kita nggak lupa sama namanya tetangga, sama warga-warga daerah sini juga nggak kita iniin, kita nggak ngelupain itu semua. Jadi ya susah seneng, kayak ada yang lapor, ada yang apa ngasih inilah ke tempat lain, jadi kita nggak jadi masalah sih sebenarnya. Itu mau kita jalanin aja. Tetap ada andilnya ya, Bang, ya, ada untuk masyarakat sekitar ya, Bang, buat ya? Masyarakat sekitar. Nah, kalau Idul Adha nih, Bang, itu populasinya bisa mencapai berapa ekor, Bang? Kalau kita di sini hitungannya paling ratusan ya, bangsa sekitar kurang lebih di 800 ekor lah. Kalau tiap tahunnya yang habis ya, karena kan kita juga konsumennya nggak perorangan, ada DKM yang ngambilnya sekaligus banyak, ada juga yayasan yang ngambilnya kerjasama sama kita buat ngambil langsung banyak. Dan kita di 800 ekor. Iya, Bang. Karena di sini kita juga sistemnya ada tabungan kurban, Bang. Jadi tabungan kurban itu bagaimana, Bang? Kalau tabungan kurban tuh konsumen bisa bisa nyicil. Jadi dia mau yang harga berapa itu bisa dibayar nyicil per bulan, dan kita nggak nargetin
per bulannya harus bayar berapa gitu. Intinya 1 bulan sebelum Lebaran Haji itu biasanya udah lunas gitu. Dan kita biasanya mulai dari harga 4 jutaan udah bisa buat tabungan kurban. 4 jutaan udah bisa buat tabungan kurban. Dan kalau dilihat-lihat ini kambingnya super semua nih bang. Alhamdulillah. Makanya begitu masuk kita langsung dikasih lihat kambing-kambing super. Mungkin di video berikutnya nanti kita room tour kali ya bang. Siap. Kalau untuk hariannya gimana tuh bang? Kalau untuk harian paling kita ada di kambing potong sama buat akikahan aja itu kita ada betinaan. Cuman kalau kita biasa buat pasar itu kita emang udah ada tukang potongnya ya. Paling kalau emang mau buat belanja di sini itu kita hitungannya jogrok. Kalau nggak jogrok pun timbang karkas gitu aja sih. Jadi ya datang langsung ke kandang lah kalau mau lihat-lihat buat kambing potong hariannya nyari daging. Bisa ya hariannya. Bisa. Jadi kambingnya super semua. Kalau mungkin kalau teman-teman datang ke kandang ini, wah langsung disuguhin kambing-kambing istimewa. Apalagi di sini ada beberapa kambing kontesnya bang. Iya. Ini aktif di kontes apa bagaimana ini bang? Sebenarnya kita aktif bang di kontes, cuman nggak selalu ngikutin juga karena kan kalau untuk kategori di kelas ekstrim nih bang, kategorinya rada susah nyarinya ya. Jadi kita ketika ada kategori kelas ekstrim baru kita ngikut. Apalagi kalau kelas kategori ekstrim umum baru kita bisa ngikut. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya kita jarang ngikut karena kalau kita kan di sini kambing dombanya kita lihat kualitas bobotnya bang, bukan buat apa ya, jarang kita buat di gantengnya, di tingginya itu jarang. Jadi kita mainnya di bobot bang. Jadi bobotnya berkualitas, insya Allah kita ikutin. Buat kalau ikutnya di kelas ekstrim berarti kambingnya gede-gede dong bang. Ya. Itu sampai bobot berapa tuh bang? Kalau bobot kita sampai di 150 ada. 150 kilo. Itu di kambing apa bang? Itu di domba. Oh domba. Nah, domba. Kalau untuk dombanya kita di domba ini apa? Domba Wonosobo-nya. Oh. Domba Mungkin nanti Wonosobo. kita keluarin ya bang ya. Kita spill ke Siap. teman-teman nih kualitas dari warisan Haji Andung. Siap. Kita keluarin. Ini benar-benar jadi berapa persen bang untuk kambing kontesnya di sini? Kalau untuk kambing kontesnya nggak banyak, kita cuma ada beberapa ekor aja sih sebenarnya, 1, 2, ada bangsa 5 ekoran lah, 5-6 ekoran ya kambing kontesnya. Ada bangsa 5 sampai 6 ekoran dan infonya bang. Pernah dalam satu kontes itu juara 1, juara 2 dan juara 3 diborong semua tuh. Itu kita juara 1, 2 dan 3-nya kita yang megang semua. Itu kemarin pas acara ulang tahun Angkatan Udara kalau nggak salah di Pekansari. Di Pekansari. Nah, itu juara 1, 2, 3-nya kita yang pegang di kategori ekstrim kambing. Nah, kalau untuk di dombanya itu kita megang kemarin juara 1, 2. Itu main tangkas juga atau bobot aja? Nggak, kita main di bobot aja. Oh, nggak main tangkas ya? Main tangkas. Kalau kita hanya di bobot aja. Kita kualitas daging yang kita utamain buat di bobot. Jadi jarang kita buat main tangkas. Kalau untuk tadi kan domba ya bang ya, sampai 150 kilo. Nah, kalau domba yang buat tangkas sama yang buat di kelas ekstrim itu sama nggak sih bang? Sebenarnya kalau yang buat tangkas itu kan rata-rata domba Garut ya. Nah, kita juga ada sebenarnya domba Garut yang buat main di kelas ekstrim. Cuman bobotnya nggak nyampe di 100 lah gitu. Kalau untuk di tangkas itu kan rata-rata apa ya, bobotnya juga nggak boleh terlalu berat juga, karena kalau terlalu berat biasanya musuhnya juga susah buat nyarinya. Kalau buat tangkas gitu. Tapi kalau kita di sini karena memang kita utamain buat di bobot, jadi domba yang buat tangkas pun kita gemukin terus, kita jor. Kita sih ada taksiran sekarang di 90, mungkin kalau nyampe Lebaran Haji itu nyampe di 100 kilo lebih. 120-an mungkin nyampe ya. Tapi jenisnya dombanya domba tangkas, domba Garut. Itu kan kalau untuk di kontes itu pakainya domba Wonosobo. Saya masih pengen penasaran ya mengenai perbedaan domba tangkas sama domba kontes. Nah itu maksudnya kontes ekstrim gitu ya bang ya, timbang gitu ya. Itu cara ngerawatnya sama nggak sih bang? Sebenarnya cara rawatannya sama, cuman lebih kalau menurut saya gimana ya, balik lagi ke penghobinya. Kalau misalkan dibilang orang yang hobi tangkas, otomatis perawatannya ada yang lebih dibandingin domba buat
buat main di kelas ekstrim. Tapi kalau orang yang kelas ekstrim pasti juga bilangnya perawatan lebih-lebih dari domba tangkas gitu. Karena kan kalau domba tangkas kita harus ngeliat tanduknya, harus rajin ngerawat tanduknya kayak gimana. Nah kalau kita kan di bobot itu kita lihat dari bulunya, dari postur makannya kayak gimana, bagus atau enggaknya. Jadi balik lagi ke penghobinya masing-masing gitu. Ada yang bilang lebih ribetan di domba tangkas, ada yang bilang ribetan di domba ekstrim gitu. Tergantung ininya ya Bang ya. Ya sebenarnya tergantung penghobinya dan tergantung hewannya kayak gimana. Ada yang susah juga diurusinnya, ada juga yang gampang diurusin gitu. Oh berarti tanduknya itu pun harus dirawat. Tetap harus dirawat. Ada perawatannya tanduk ya. Iya. Itu apa bisa dibentuk-bentuk apa gimana Bang? Kalau untuk bentuk sebenarnya enggak ya Bang. Cuman kita lebih buat memperkokoh tanduk aja sih. Jadi perawatan tanduk kayak kita harus minyakin, setahu saya ya. Soalnya kalau saya kan jarang main di tangkas ya. Hampir nggak pernah malah main di tangkas. Itu rata-rata dia harus diminyakin, harus dicukur di bagian tanduknya di awal biar tumbuhnya lebih bagus gitu. Dia perawatannya juga sebenarnya lebih apa ya? Lebih dibilangnya lebih rumit sebenarnya. Karena ngurusin di tanduk ya. Untuk perawatannya dia kan harus kayak ada jamunya buat fisik lah, olahraga namanya tangkas dia. Cuman kalau untuk di domba-domba kelas ekstrimnya kita hanya jor pakannya aja, kita harus bener-bener baiklah, harus bener-bener lebih berkualitas gitu buat hasilin daging yang bagus juga. Oh berarti Bang Aldi ini aktif di kontes, tapi di kontes yang Kelas ekstrim aja. Kita main di pedaging. Main di pedaging. Nah Bang, kalau kita bahas mengenai hewan kurbannya nih Bang. Iya. Tadi sampai 800 ekor. 800 ekor itu untuk kambing aja, kambing domba ya Bang? Kambing domba itu campur. Kambing dan domba. Itu jual di kandang ini juga atau gimana? Iya, kita nggak pernah yang namanya buka lapak, kita hanya buka di kandang. Jadi kalau ada di luaran pakai atas nama Warisan Haji Andung jual di luaran atau di lapak, itu bukan kita karena kita nggak pernah buka lapak. Kalaupun kita buka lapak, udah otomatis kita ada live di lapak tersebut. Kayak misalkan kita live di TikTok atau di YouTube kita live gitu. Jadi kita di sini hanya buka di kandang ini aja. Paling kita nambah beberapa kandang tapi nggak keluar dari lingkungan kandang sini ya. Masih di sekitar Masih sini di ya, sekitar Bang? sini. Dan kalau untuk Idul Adha itu Bang, itu sama nggak sih perawatannya sama yang untuk kontes? Sebenarnya kalau untuk perawatan otomatis sudah beda ya. Kalau yang kontes itu kan otomatis kita rawatannya bener-bener maksimal, kayak seminggu bisa 2 kali mandi atau 3 kali mandi. Kalau untuk yang Idul Adha itu paling kita ya kayak seminggu sekali mandi atau 2 kali mandi. Tapi tetap kalau untuk kayak pakan, suntik kesehatannya itu tetap kita samain semua sih. Nggak ada yang kita bedain lah, cuman paling perawatan khusus mandinya aja kita bedain. Kalau buat Karena 800 ekor mandiin satu-satu, bingung juga ya Bang? Ya, kalau itu biasanya kita spray. Kalau untuk yang 800 ekor itu kan kita nggak sekaligus langsung datang 800. Biasanya kita kayak 10 nih, udah kita datang, kita mandiin, kita kirim, datang lagi gitu. Jadi itu, ya Bang ya? Iya, itu jatuhnya 800 itu total keseluruhan lah jatuhnya. Jadi udah sekali datang 800 ke kandang, itu juga kita bingung pasti ngurusinnya. Dari pakannya juga belum tentu kecukupin. Terus dari mandinya juga kita pasti nggak bisa kalau 800 ekor kayak gitu. Paling kita kayak 15 atau 20 ekor datang, kita mandiin, kita suntik sehat dulu, kita kasih pakan dulu. Setelah udah sehat, udah bener-bener bagus, kita kirim ke konsumen-konsumen, baru datang lagi barangnya gitu. Dan kalau kita bahas masalah pakan ya Bang, untuk pakannya di sini tuh bagaimana sih Bang? Kalau kita di sini pakannya itu cuman kedelai aja sih ya, kayak ampas tahu sama kulit kacang atau kulit buat ampas tempe, sama hijauan, udah itu aja sih. Kita nggak pernah pakai yang lain. Sama sebenarnya sama peternak-peternak lain juga sama pakai itu. Cuman kita di sini nggak pernah yang namanya pakai konsentrat keringan, itu nggak ada. Paling hijauan doang, daun, udah itu doang. Hijauan sama ampas tempe, ampas tahu ya Bang? Iya, itu aja. Itu konsep pemberiannya itu bagaimana Bang? Kalau kita biasanya pagi itu kita cek dulu nih, kayak dari rumput itu kita biasanya yang kurang-kurang kita tambahin ya pagi.
Nah nanti siang itu kisaran jam 2-an kita udah otomatis kita udah ngaduk tuh ampas tahu ampas tempe kita jadi satu. Itu kita kasih kurang lebih sampai jam 5 tuh dia udah habis, kita jor lagi rumput. Udah habis itu kita jor terus rumput sampai malam rumput terus. Jadi kita lebih banyaknya di rumput sebenarnya dibandingin di ampas. Jadi ampas itu buat selingan rumput aja gitu. Karena memang pada dasarnya kebutuhannya tuh rumput hijauan ya, Bang ya. Hijauan. Kalau itu kalau kata manusia hanya lauk aja Hanya ya. lauk, sampingan aja. Sampingan aja. Jadi ini mantep banget, rekomendasi banget buat temen-temen yang mau kurban bisa datang ke kandang Warisan Haji Andung. Warisan Haji Andung. Warisan Haji Andung yang ada di Jakarta Jakarta Selatan, Jakarta Lenteng Selatan ya, Agung. Bang ya. Iya, Jakarta Selatan, Lenteng Agung. Patokannya itu Ayon Mall Tanjung Barat. Ayon Mall Tanjung Barat. Nanti tanya aja Iya. kandang Warisan Haji Andung. Siap. Nanti kita ketera nomor telepon deh. Nanti mungkin saya taruh nomor teleponnya di tempel di video ya, Bang ya. Nah, untuk teman-temannya yang apalagi teman-teman yang mau mulai baru belajar kurban, Bang. Nah, itu bisa banget pakai tabungan kurban ya, Bang. Bisa banget. Dan di sini juga kita ketika orang mau ikut tabungan kurban itu otomatis kita harus dia datang dulu ke kandang, jangan lewat HP karena kita di sini juga kan ada yang kita obrolin dulu buat masukan dia harus milih hewannya kayak gimana nantinya. Jadi kita nggak selalu yang namanya tabungan kurban hewannya belakangan. Bisa jadi kalau emang hewannya ada dia bisa pilih dulu, cicilnya nanti. Jadi ketika dia udah pilih, dia mau nyicil berapapun terserah. Intinya 1 bulan sebelum Lebaran Haji itu kita udah selesai. Jadi nanti begitu Lebaran Haji tinggal kirim aja. Doang. Dan kita tuh harga yang kita taruh, kita cantumin itu rata-rata kita udah sampai haji semua, Bang. Oh iya. Iya. Jadi nggak ada biaya tambahan. Nggak ada biaya tambahan. Jadi hewannya cacat, mati atau sakit gitulah sebelum kita kirim itu masih tanggung jawab kita loh. Jadi konsumen terima hewannya sampai rumah sehat. Berarti itu mulai dari 4 juta ya, Bang ya? 4 juta. 4 juta itu udah sampai terima di rumah ya, Bang? Di ya? rumah. Udah dianterin itu ya, dan nggak ada biaya-biaya goib lagi tuh. Benar. Kita rata-rata di 4 juta itu di TB-nya kalau untuk kambing itu kurang lebih di 75-80-an. Oh, TB 75-80. Nah, untuk bobot kurang lebih ya nyampe lah ya Bang, saya sekitar 50-an bobotnya. Bobot 50-an. Nah, rekomendasi nih buat teman-teman semua yang pengen berkurban kambing di daerah Jakarta Selatan, Lenteng Agung, ada kandang Warisan Haji Andung. Itu tempatnya benar-benar nggak nyangka ya, di tengah-tengah pemukiman warga, di belakang mall. Di belakang mall, jadi nggak kelihatan. Nah, nanti untuk nomor telepon Bang Aldi dan alamat nanti saya tempel di deskripsi video. Untuk video selanjutnya mungkin kita spill kambing-kambing kontes ya Bang ya. Siap. Jadi biar teman-teman tahu nih Bang, kualitas di kandang Haji Andung Farm itu gimana sih Bang? Siap, kita keluarin nanti Nanti kambing-kambing. kita keluarin yang monster-monsternya. Baik Bang Aldi, terima kasih ya Bang ya. Ya, siap. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa tertarik dan bisa jadi rekomendasi teman-teman semua. Amin. Siap. Terima kasih Bang Aldi. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman, sekian obrolan saya kali ini bersama Bang Aldi di kandang Warisan Haji Andung Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.